Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, selamat pagi untuk semua teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan pertama kita sudah berdiskusi tentang politik dalam perspektif realitas dan perkembangan hari-hari ini, ataupun juga beberapa politik yang dipotret dalam konteks realitas ya, dan aplikasinya, serta perilaku-perilaku politisi yang menyebabkan ada definisi tersendiri, pemaknaan tersendiri yang berkembang, bahwa politik itu menghalalkan segala cara, politik itu licik, politik itu korupsi dan segala macam. Itu yang sudah kita diskusikan, tetapi lagi-lagi pada pertemuan pada akhir perbincangan kemarin itu kita lanjut pada diskusi secara teoritik, secara konsep, yang sebenarnya politik itu tidak seperti yang kita asumsikan secara liar di tengah-tengah masyarakat. Pertama, ada beberapa terminologi tentang politik. Jadi misalnya Peter Mac itu bilang politik adalah usaha mencapai sosial yang baik dan berkeadilan. Kemudian cara kelompok masyarakat mencapai keputusan-keputusan kolektif dan mengikatnya melalui usaha-usaha mendamaikan perbedaan di antara anggota-anggotanya. Saya coba baca dulu, nanti pelan-pelan saya jelaskan. Kemudian ada Andre Hawiyut, kegiatan suatu bangsa untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya. Kemudian Meriam Budiarjo misalnya mengatakan politik adalah usaha menentukan peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar warga dan membawa masyarakat ke arah kehidupan harmonis. Politik adalah usaha meraih kekuasaan, teknik penguasaan. Pada prinsipnya dari beberapa penjelasan pakar, ilmuwan dan juga filosof politik itu, bahwa politik itu cara membuat kita bahagia, cara mewujudkan keadilan, cara mewujudkan kebahagiaan di antara masyarakat-masyarakat, serta merajut perbedaan menjadi satu keharmonisan, mewujudkan semua keinginan manusia menjadi keinginan bersama. Politik dalam rangka menggapai itu sebenarnya dengan cara membuat peraturan mempertahankan kekuasaan kemudian membuat kesepakatan dan segala macam. Kira-kira itu ya. Nah, kalau kita kembali kepada filosofi dasarnya itu, memang Aristoteles pernah mengatakan animal politik, manusia adalah makhluk politik. Jadi nggak bisa manusia memang dilepaskan dari politik. Nah, persepsi itu manusia tidak bisa dilepaskan dari keterikatan terhadap peraturan-peraturan. Manusia tidak bisa dilepaskan dari keinginan-keinginan untuk menggapai sesuatu, karena pada prinsipnya semua manusia itu punya orientasi, punya keinginan, yang dalam keinginan itu dalam rangka mewujudkan keinginan bersama, keinginan individu, ya kan, dalam rangka mewujudkan kenyamanan individu, kebahagiaan individu dan segala macam. Nah, politik hadir yang sifatnya individualistik itu menjadi universalitas, bukan justru lagi keinginan individu tapi keinginan bersama. Will to power juga politik dimaknai sebagai kehidupan adalah kehendak untuk berkuasa, misalnya kan, bahwa manusia adalah makhluk politik berkeinginan, manusia adalah punya kehendak untuk berkuasa. Sebagaimana misalnya dalam perspektif Islam itu manusia adalah khalifah, manusia diciptakan ke bumi ini untuk menjadi penguasa dan pemimpin. Jadi dalam jiwa terkecil dan dalam diri manusia itu sudah ada upaya untuk berkuasa dan memimpin. Dalam rangka apa? Kekuasaan itu dalam rangka mewujudkan kebutuhan diri, kebahagiaan diri, mewujudkan keadilan diri. Yang politik merumuskan bukan perspektif diri pada akhirnya,
mewujudkan keadilan bersama, keinginan bersama, dan kebaikan bersama. Ada Morgenthau bilang juga manusia adalah makhluk berkepentingan. Kemudian di Buddha juga mengatakan kehidupan adalah penderitaan, dan penderitaan itu muncul karena manusia punya keinginan dan kebutuhan. Nah, itu kira-kira dalam gambaran umum kita memahami politik. Ada juga politik dengan kontrak sosial. Ini yang secara berkelanjutan kita akan ketemu pada satu titik rumusan politik yang berorientasi pada keadilan kesejahteraan. Setiap keinginan individu hakikatnya sama, aman, makmur, sejahtera. Jadi orientasi manusia, keinginan manusia baik berkuasa, hidup dan segala macam itu orientasinya kita maknai sebagai sama sebenarnya, ingin aman, ingin makmur, ingin sejahtera, ingin adil. Nah, aturan yang diciptakan merupakan wujud ikatan politik yang menyatukan berbagai individu dalam Nah, karena keinginan-keinginan yang sama, ya kan, aman, makmur, sejahtera dan segala macam itu, kadang ada tidak mudah keinginan yang sama itu lalu kita wujudkan secara bersama-sama, tidak mudah itu. Kadang keinginan yang sama secara orientasi pada perjalanannya itu berbenturan. Saya ingin aman, tapi dalam aman perspektif yang berbeda-beda di antara manusia. Saya ingin sejahtera, saya ingin adil. Adil dalam bentuk apa? Adil itu saya ingin makmur misalnya. Makmur dalam bentuk apa? Makmur saya bisa mendapatkan segala sesuatu yang saya inginkan. Walaupun misalnya punya orang disikat dan segala macam, tapi dia punya jenis itu. Nah, orang lain juga memaknai saya harus bisa menggapai segala kebutuhan saya. Tidak peduli kebutuhan itu yang dibutuhkan itu punya orang lain. Prinsipnya kan begitu kan. Saya ingin sejahtera. Apa sejahtera? Saya menginginkan, sederhananya itu yang selalu saya contohkan, saya menginginkan punya cewek si A misalnya karena dia cantik. Kalau saya sama dia itu senang sekali. Walaupun misalnya si A itu sudah punya suami, sudah punya pasangan. Nah, maka ini kan atau misalnya si A itu banyak yang membutuhkan, banyak yang juga menyenangi. Sehingga ketika saya yang mendapatkan si A, tanda petik si Dewi itu, maka orang lain tidak mendapatkan. Orang lain juga punya keinginan yang sama terhadap si Dewi, sementara objeknya cuma satu. Maka disitulah kita membuat kontrak sosial, aturan-aturan yang diciptakan dalam rangka mencapai tujuan bersama agar tidak tumpang tindih, aman bersama-sama, makmur bersama-sama, sejahtera bersama-sama, kalau aman bahagia bersama-sama. Nah, dengan cara apa? Ikatan sosial manusia tidak disebabkan oleh karakter natural, melainkan dibentuk melalui konvensi bersama yang disebut kontrak sosial. Rousseau bilang begitu. Jadi kita buat kesepakatan, kita buat kontrak sosial yang bukan berdasarkan dengan karakter individu untuk saling menguasai, untuk untuk mewujudkan kebahagiaan menurut keinginan individu. Tidak demikian, tetapi diwujudkan berdasarkan dengan kontrak sosial. Objek sederhananya begini. Ketika kita menginginkan satu perempuan yang sangat cantik, taruhlah tadi namanya Dewi atau Ayu itu, maka dalam rangka menggapai itu kita buat kontrak sosial. Siapa lamaran yang paling diterima misalnya, dengan cara ikatan perkawinan yang resmi, sehingga yang tidak resmi tidak boleh mengganggu. Kalau itu sudah punya orang lain tidak boleh mengganggu, carilah yang lain. Nah, kontrak sosial itu perkawinan resmi yang mengganggu kena hukuman, kemudian yang berselingkuh misalnya kena hukuman dan segala macam itu, itulah kontrak sosial dalam rangka mencapai ikatan kebaikan bersama agar tidak terjadi pertengkaran, perselisihan. Sama dengan juga aman, makmur dan segala macam. Kadang kita pengen aman dengan cara mencelakai orang lain, kira-kira begitu. Nah, kalau dibuat peraturan sosial, kita aman tanpa harus mencelakai, tanpa harus ada orang yang dirugikan. Kalaupun ada dirugikan, sadar bahwa saya rugi tidak melampiaskan ke individu, tetapi saya terikat dengan kontrak sosial untuk tidak merugikan orang lain. Oke, itu saya pikir sudah cukup panjang bicara tentang pengantar politik. Kita mau masuk langsung pada politik lokal ya. Politik lahir berawal dari interaksi sosial dalam sebuah ruang yang kemudian melahirkan lembaga politik negara situ. Pada awalnya sebenarnya
Sebelum berbentuk state itu ya berbentuk kota yang dimaksud dengan polis itu. Polis bahasanya Aristoteles itu atau city state itu. Jadi kota-kota ruang lingkup kecil sebagai salah satu tatanan politik, ya, tatanan dasar membentuk politik itu. Nah, politik lokal, aspek-aspek politik di tingkat mikro, baik secara teritorial, sosial, maupun administrasi yang mendasari seluruh entitas dan bangunan politik di tingkat lokal. Jadi ada tiga hal yang kita bicarakan tentang politik lokal yang dilihat dari teritorialnya. Misalnya politik lokal teritorial wilayah Madura, ya kan? Kemudian Papua atau Yogyakarta, Aceh dan segala itu teritorial. Nah, pada lingkup sosial itu juga berbeda kadang. Jawa Timur misalnya secara teritorial berbeda dengan Jawa Barat, tetapi secara sosial di Jawa Timur itu berbeda juga dengan Jawa Barat, atau juga secara sosial di Madura bahkan berbeda antara Jawa dengan Madura. Itu yang menggambarkan punya karakter politik lokal berbeda. Politik lokal Madura dengan politik lokal di Surabaya berbeda. Maupun secara administratif ya. Kalau secara administratif tentu kita sudah diatur dalam undang-undang desentralisasi, undang-undang otonomi daerah, dan secara administratif hampir sama kecuali daerah-daerah istimewa seperti Jakarta, Aceh, Jogja dan Papua. Tetapi secara sosial dan teritorial itu banyak perbedaan, dan itulah karakter politik lokal. Dan syukur-syukur Indonesia itu punya Pancasila yang dianugerahkan itu bukan, saya pikir itu bukan hanya lahir dari konsep pemikiran manusia ya, tetapi ada intervensi Tuhan yang mengilhami sehingga Pancasila bisa menaungi atau ya bisa mengakomodir kepentingan politik lokal yang berbeda-beda di Indonesia. Oke, dalam lingkup kecil misalnya ditarik lagi, Madura itu punya karakter sosial politik ya, politik yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Pada paling kecilnya juga di Madura itu per desanya berbeda. Wilayah Madura Barat karakter politiknya itu berbeda. Wilayah Madura Barat yang direpresentatifkan dengan Bangkalan, Sampang misalnya. Dengan Sumeneb dan Pamekasan itu berbeda. Itu karakter politiknya. Bahkan pada tingkat kecil misalnya desa juga berbeda. Ada desa yang karakter politiknya berbeda, karakter kepemimpinannya berbeda. Itu politik lokal yang menggambarkan bahwa ada keinginan kontrak sosial dan dinamika politik pada lingkup state, pada lingkup kecil, pada lingkup rural misalnya pedesaan itu yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang menggambarkan berarti ada keinginan yang berbeda yang kita perlu konsensuskan, kesepakatan buat kelompok, buat aturan bersama sehingga bisa mewujudkan keadilan bersama-sama. Oke, itu ya kira-kira ya. Jadi bangunan politik lokal, perluasan pemahaman dan wawasan lokal, eksperimen tentang partisipasi. Kemudian ada juga misalnya yang selalu kita perbincangkan secara administratif, beberapa peraturan yang mengatur tentang politik lokal itu ada undang-undang dulu nomor 32 2004 sampai kemudian 2014 juga. Nah, jadi tiga hal tadi secara administratif juga, secara teritorial kewilayahan, otonomi lokal membahas itu, kemudian konteks hukum. Konteks hukum itu hampir sama dengan administratif dalam perspektif saya. Silahkan nanti didiskusikan dan kritik. Dalam arti pemberlakuan hukum itu mengikuti daerah administratif seperti Aceh berbeda, Papua sebagaimana yang saya sebutkan tadi berbeda, DIY berbeda, dan DKI berbeda. Pemberlakuan hukum, baik hukum kalau di Aceh cukup cukup istimewa, tetapi di daerah-daerah lain hampir sama. Oke, jadi sepintas pengantar tentang politik lokal begitu. Nanti kita lanjutkan pada diskusi, dan saya harap itu teman-teman lebih aktif
interaktif, berdialektika tentang politik, khususnya politik lokal. Maka sederhananya saya menyampaikan politik lokal itu adalah bagaimana kita memotret lebih mudah tentang entitas politik pada wilayah, teritorial, sosiologi, dan administrasi yang lebih kecil pada tingkat lokal. Itu potret yang lebih mudah karena pada tingkat lingkup kecil wilayah itu memiliki karakter politik yang berbeda-beda. Secara sosiologis pada lingkup sosiologis itu memiliki karakter yang berbeda yang sudah saya contohkan tadi. Antar desa berbeda dengan desa yang lainnya, antar daerah kabupaten berbeda dengan kabupaten yang lainnya. Kalau misalnya kita lihat, kalau kita maknai sebagai kabupaten ya, antar wilayah berbeda dengan lainnya. Kira-kira itu karakter, entitas, dan potret politiknya itu berbeda, yang pada akhirnya itu lebih mudah kita memahami tentang filosofi politik, tentang keinginan manusia, tentang konsensus, tentang mewujudkan keadilan, tentang melampiaskan kebutuhan, tentang mewujudkan keadilan bersama. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.